池内。何しに来たんだよ。ぶっ殺してやるよ。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Asep di channel Refocus, si channel yang suka ngebawain alur tentang pergangsteran, penjara, dan balas dendam, yang pastinya akan memicu adrenalin kalian cuy. Oke, di video kali ini gua akan membawakan film tentang gangster sekolah. Wow, mantap. Jadi film ini mengisahkan tentang seorang murid culun yang setiap harinya itu selalu dibully dan direndahkan oleh para murid lain. Hingga suatu ketika ia pun merasa lelah dengan kehidupan culunnya itu. Lalu ia pun berambisi ingin menjadi seorang bos berandalan yang kuat dan ditakuti layaknya tokoh dalam komik yang selalu ia baca. Lalu ia pun mulai pindah ke sekolah barunya untuk memulai hidup baru dan berteman dengan seorang bos gangster di sekolah. Tanpa ia sadari, temannya itu memiliki banyak musuh, bahkan bisa dibilang hampir seluruh sekolah di sana adalah musuhnya. Yang sudah pasti dirinya itu malah akan terlibat jauh dalam dunia berandalan karena berteman dengan bos sekolah itu. Akankah ia mampu mewujudkan mimpinya itu menjadi seorang bos berandalan atau malah sebaliknya? Oke, tonton saja sampai akhir cuy, full tawuran dan baku hantam. Oke, seperti biasa sebelum lanjut siapkan dulu udut kopanya, dan inilah drama drop 2023. Let's go. Di sebuah negara yang pernah dibom atom, negara mana lagi kalau bukan negara wibu kita tercinta, yaitu Japanese. Di sini kita pun diperkenalkan dengan seorang murid culun bernama Hiroshi yang sedang rusuh untuk pergi ke sekolahnya agar tidak terlambat. Ketika di tengah jalan, ia pun tidak sengaja menabrak dua orang murid berandalan dari sekolah lain. Tentu saja mereka pun tidak terima, sehingga si kedua berandal ini pun menyuruh Hiroshi untuk bersujud sambil meminta maaf kepadanya. Awalnya Hiroshi menolaknya, akan tetapi sialnya si murid berandalan itu mengancam akan menghajar Hiroshi jika tidak mau bersujud. Sontak saja Hiroshi yang culun pun terpaksa bersujud sambil meminta maaf. Lalu mereka yang melihatnya pun langsung menertawakannya sambil menghina Hiroshi. Bahkan parahnya lagi, momen ini pun tidak sengaja dilihat oleh siswa yang satu sekolah dengannya, sehingga mereka juga sama langsung menertawakannya dan menghina Hiroshi yang merupakan seorang murid culun. Hinaan ini pun telah membuat Hiroshi benar-benar terhina dan merasa sangat direndahkan, sehingga dalam hati kecilnya ia pun berambisi tidak akan menjadi murid culun lagi dan akan menjadi orang yang kuat layaknya ketua bos sekolah. Mantap. Setelah itu bukannya pergi ke sekolah, Hiroshi pun malah menemui kakaknya yang bernama Hide untuk meminta izin pindah ke sekolah negeri. Dan alasan ia ingin pindah yang tak lain ingin memulai jiwa barunya sebagai seorang murid berandalan. Mendengar hal itu, sontak saja kakaknya pun sempat menolaknya dan menyuruh Hiroshi untuk belajar lebih giat agar sukses di masa depan. Namun Hiroshi pun tetap kekeh ingin pindah sekolah dan ia tidak mau hidupnya culun lagi. Dengan terang-terangan Hiroshi pun berkata bahwa ia akan menjadi seorang berandal yang kuat di sekolah barunya. Dan ia ingin menjadi seseorang yang kuat seperti komik berjudul Drop yang selalu ia baca. Pada akhirnya sang kakak pun menyetujuinya. Singkatnya, Hiroshi pun telah benar-benar pindah ke sekolah barunya, yaitu sekolah negeri. Terlihat kini penampilan Hiroshi yang sudah tidak culun lagi seperti sebelumnya, yang mana sekarang dirinya itu telah mengecat rambutnya dan mengubah style pakaiannya agar terlihat seperti berandalan. Di hari pertamanya sekolah, Hiroshi pun langsung membuat gosip bohong ke teman-teman sekelasnya bahwa dirinya itu adalah mantan berandalan yang sangat kuat di sekolah dulunya. Dan rupanya ia membuat gosip bohong itu agar dirinya tidak direndahkan lagi di sekolah ini, sekaligus agar membuat teman-teman barunya itu menjadi takut dan kagum kepadanya. Dan benar saja apa yang diinginkan Hiroshi pun benar-benar terjadi, karena mereka yang terlihat kagum kepada Hiroshi. Meskipun begitu, mereka pun memperingatkan Hiroshi untuk jangan terlalu polontong di sekolah ini, kalau tidak mau dihabisi oleh siswa terkuat di sekolah ini yang bernama Tatsuya.
Tidak lupa mereka juga menceritakan bahwa sebelumnya ada murid beranda juga mirip seperti Hiroshi. Akan tetapi si murid baru itu pun malah langsung pindah sekolah sebab tidak kuat terus-terusan diganggu dan dihabisi oleh Tatsuya. Wow, sebegitunya nama Tatsuya di kalangan mereka. 私立を退学して転校してきたってわけ。こんな目立つ頭して本当気をつけた方がいいよ。君は不良なんだね。特にリーダーの井口達也はこの辺じゃ知らない。いやビビってないけど。 Mendengar hal itu, sontak saja Hiroshi yang awalnya pepelontongan malah langsung merungkut saat mendengar cerita itu. Di tengah pembicaraannya itu, mereka pun sangat dikejutkan dengan datangnya dua orang murid berandal bernama Moriki dan Yamazaki, yang ternyata mereka berdua ini adalah temannya Hiroshi. Siapa duga tujuan mereka datang ke sini karena ingin membawa Hiroshi untuk dipertemukan dengan bos mereka, yaitu Tatsuya. Ya, layaknya tradisi sekolah berandalan untuk murid baru, Hiroshi pun tidak sadar bahwa dirinya dibawa oleh mereka itu bukan untuk diperkenalkan, melainkan akan diajak gelut oleh Tatsuya. Hingga sampailah mereka pun di sebuah pinggir sungai, lalu Hiroshi pun disambut hangat oleh seorang pria bernama Lupin. Dan Lupin merupakan tangan kanannya alias teman dekatnya Tatsuya. Di sana Hiroshi pun disuruh untuk menunggu dulu Tatsuya yang sedang baku hantam dengan sekolah lain. Dan kita pun akhirnya diperlihatkanlah dengan bebenguk Tatsuya yang selalu diromorkan di sekolahnya. Wow, ternyata pemeran si Tatsuya ini merupakan si Binjo yang menjadi sang serigala beringas di sekolah Suzuran. Mantap. Oke, lanjut lagi, dan ternyata alasan Tatsuya baku hantam itu karena merasa tidak terima dengan si botak yang telah menghina gengnya dengan bocah ingusan. Dan ia tidak memperdulikan dan terus menghajar si botak itu yang merupakan salah satu anggota dari geng sekolah Chopu, sekolah wilayah timur. Tanpa sadar, perkelahian ini akan menjadi perang besar ke depannya. Setelah selesai mengalahkan si botak, Tatsuya pun langsung menghajar Hiroshi untuk baku hantam dengannya. Mendengar itu, Hiroshi yang seorang murid culun pun sangat ketakutan sekali dengan tantangan itu, dan ia pun langsung menolaknya. Mendengar itu, sontak saja Saka, Tatsuya, dan ketiga temannya pun langsung menertawakannya dan menghinanya sebagai seorang pengecut. Mendengar nama pengecut, ia pun langsung terdiam karena teringat dengan masa kelamnya yang selalu direndahkan. Di sini ia pun tidak ingin direndahkan lagi, sehingga Hiroshi pun langsung berlari untuk menendang koncoynya si Tatsuya. ビビって喧嘩できねえならそんな頭してんじゃねビビってんじゃねえぞカス。え。いやこのシャバ像が。 Namun sialnya tendangannya itu malah tidak mempan, dan Tatsuya yang marah pun langsung menyerang Hiroshi tanpa ampun. Meskipun sudah babak belur, Hiroshi pun tetap memaksakan diri untuk bangkit lagi untuk melanjutkan pertarungannya. Sontak saja mereka yang melihatnya pun merasa kagum dan tertarik dengan keberaniannya Hiroshi. Sampai akhirnya Hiroshi yang marah pun memilih untuk mengakhirinya dengan mengajari terus si Hiroshi. Mate ya! Nanda. お前名前なんつんだよ。 Di tengah baku hantam, mereka pun sangat dikejutkan dengan kedatangannya seorang detektif bernama Aramaki. Melihat hal itu, temannya Tatsuya dan kawan-kawannya pun panik dan mengajaknya untuk segera kabur agar tidak ditangkap. Namun sebelum pergi, ia pun mengancam Hiroshi untuk tidak cepu kalau mereka telah baku hantam dengannya. Pada akhirnya Hiroshi pun dibawa ke kantor polisi atas perbuatannya yang telah baku hantam. Untungnya sang kakak pun datang ke sana untuk menebusnya. Di sana kakaknya pun memarahi Hiroshi yang telah membuat masalah di hari pertamanya sekolah. Ketika tengah memarahi adiknya, datanglah detektif Aramaki yang menyapa Hide. Rupanya detektif Aramaki itu adalah teman sekolahnya Hide ketika dulu. Dan terungkaplah di sini bahwa ketika dulu ternyata kakaknya Hiroshi ini alias Hide merupakan seorang beranda juga yang berhasil menguasai sekolahnya, yaitu sekolah timur. Namun dalam masa sekolahnya itu ia memiliki rival abadi bernama Katagiri yang merupakan bos di sekolah barat. Kesehariannya mereka berdua habiskan dengan baku hantam dan perang untuk menentukan siapa yang layak menjadi pemenangnya.
Akan tetapi pertarungan mereka berdua ini selalu berakhir imbang dan belum pernah satupun ada yang kalah. Balik lagi ke masa sekarang, detektif Aramaki pun memberitahukan kepada Hide bahwa rival abadinya si Katagiri ternyata telah menjadi seorang Yakuza. Sontak saja Hide yang mendengarnya pun langsung tersenyum saat tahu musuh rivalnya sudah menjadi bos Yakuza. Sedangkan ia sendiri masih merasa nyaman untuk menjadi tukang kayu dan belum kepikiran untuk menyaingi musuhnya itu. Setelah kakaknya pergi, Hiroshi pun sangat dikejutkan dengan kedatangannya Tatsuya dan teman-temannya. Rupanya tujuan mereka mendatangi Hiroshi untuk menanyakan apakah ia telah mencepukannya ke polisi saat bertarung tadi. Mendengar hal itu, Hiroshi pun menjawab tidak, dan sontak saja mereka pun langsung merasa lega dan kagum dengan Hiroshi yang tidak melaporkannya. Padahal ketika tadi Hiroshi sudah dihajar habis-habisan olehnya. Menyadari hal itu, Tatsuya pun mengajak Hiroshi untuk ikut ngopai ke rumahnya. Tanpa pikir panjang, Hiroshi pun menyetujuinya. Singkatnya, malam pun tiba, mereka pun telah berhasil sampai di gang depan rumahnya Hiroshi. Akan tetapi ketika di sana mereka pun terkejut saat melihat sekolah geng Chopu yang sudah berada di depan rumahnya Tatsuya. Untuk balas dendam kepada Tatsuya yang telah menghajar anak buahnya yaitu si botak. Mereka semua pun langsung berteriak kencang untuk memanggil Tatsuya keluar. Dan siapa duga teriakan mereka ini membuat ayahnya Tatsuya terbangun dari tidurnya. Merasa telah terganggu, ayahnya Tatsuya pun keluar untuk memarahi mereka yang gogorowokan di depan rumahnya. Sontak saja mereka pun langsung merungkut ketakutan ketika melihat ayahnya Tatsuya penuh dengan tato mirip Yakuza. Bersamaan dengan itu, Tatsuya yang tidak sabaran malah langsung berlari untuk menyerang mereka dari belakang. Sehingga terjadilah tawuran antara kubu Tatsuya dan geng Chopu. Mantap. Meskipun kalah jumlah, akan tetapi Tatsuya dan kawan-kawannya mampu menahannya dan lebih unggul di tawuran ini. Ditambah lagi sang ayah yang membantu Tatsuya untuk melawan mereka. Dan terjadilah combo antara bapak dan anak. Tak perlu dipertanyakan lagi, Tatsuya and the Gang lah yang berhasil membantai geng Chopu. Namun sialnya setelah tawuran selesai, tiba-tiba saja si koplok detektif Amaraki datang ke sana untuk menangkap ayahnya Tatsuya yang telah baku hantam dengan anaknya di bawah umur. Di keesokan harinya, Tatsuya dan kawan-kawan pun sedang berada di tempat arena bermain game untuk bersantai. Rupanya tempat itu adalah markasnya Tatsuya. Terlihat juga di sana ada Hiroshi, yang berarti Hiroshi telah diterima untuk bergabung ke dalam gengnya Tatsuya. Lalu Hiroshi pun berkenalan dengan teman-temannya Tatsuya. Diawali dengan si Lupin yang ternyata dia memiliki sifat yang sama seperti dirinya, yaitu takut untuk baku hantam. Meskipun begitu, Lupin pun sangat pintar sekali sekaligus menjadi informan di dalam gengnya Tatsuya. Lalu selanjutnya ada Yamazaki dan Moriki, yang pastinya kalian sudah kenal dengan dua orang ini. Mereka berdua merupakan mesin tempur yang tidak terpisahkan dalam geng ini. Setelah saling mengenalkan diri, Lupin pun memperingatkan Hiroshi untuk menjadi pemberani dan memiliki mental yang kuat di dalam geng ini. Karena apa? Dikarenakan Tatsuya yang selalu baku hantam dan menyerang sekolah lain. Sehingga di geng Tatsuya pun dikelilingi banyak musuh, diantaranya sekolah timur, barat, selatan, utara. Pokoknya seluruh penjuru menjadi musuh mereka. 俺らの学校ってこの辺じゃ珍しくてヤンキーまだ喧嘩してねえから日課なのそれじゃみんな敵なんだよねなるほどいやなるほどじゃねえんだよすげえ笑ってんだけどDi tengah obrolan itu, tiba-tiba saja datang musuh mereka yang bernama Teru dari sekolah selatan. Dan sontak saja Tatsuya yang melihatnya pun langsung menghampiri mereka untuk baku hantam. Lalu mereka semua pun memutuskan untuk baku hantam di luar agar tidak merusak tempat game itu. Sesaatnya di luar, seperti biasa mereka pun langsung adu bacot dulu sebelum baku hantam. Sialnya Hiroshi yang memiliki jiwa pengecut malah mencoba melerai mereka untuk tidak baku hantam dan menyelesaikan masalah ini baik-baik.
Sontak saja mereka yang mendengarnya pun langsung tertawa dan menghina Hiroshi yang seorang pengecut. Dan inilah keempat kalinya Hiroshi telah mendapatkan hinaan yang sama. ビビってんのがビビってはないよ。でもいいんじゃないかな。昨日は調布の隅だってやつ。長川博です。よろしく。そんなすぐに喧嘩しなくてもいいじゃん。ともね。しぶしぶだったけどね。せやな引っ込んどきゃカスが Setelah cukup lama adu bacot, Tatsuya dan Teru pun mulai memasang kuda-kudanya untuk segera memulai pertarungan mereka berdua. Terlihat pertarungan itu yang cukup sengit dan saling membalas. Karena mereka berdua yang sama-sama kuat hingga saat di tengah baku hantam, Tatsuya pun kewalahan menahannya dan terus dibanting oleh Teru. Namanya juga sang ketua, ya jelaslah Tatsuya pun kembali bangkit lagi untuk melakukan serangan balik. Sampai akhirnya mereka berdua pun sama-sama melontarkan pukulan yang mengenai wajahnya masing-masing. Dan pukulan inilah yang akan menentukan siapa pemenangnya. Dan tak perlu ditanyakan lagi, pukulan Tatsuya itu mampu membuat lawannya yaitu Teru terjatuh. Sedangkan Tatsuya sendiri masih mampu bangkit, yang mengartikan bahwa Tatsuya lah yang keluar sebagai pemenangnya dalam baku hantam ini. Kekalahan ini pun membuat para anak buahnya Teru merasa tidak terima dan ingin mengeroyok Tatsuya. Namun untungnya Teru menghentikannya dan mengajak untuk pergi dari sana. Begitupun dengan Tatsuya dan kawan-kawan yang memutuskan untuk pergi juga dan meninggalkan Hiroshi sendirian di sana. Karena Tatsuya yang tidak mau berteman dengan Hiroshi yang sangat pengecut sekali. Di sana Hiroshi pun hanya terdiam sendirian saja menerima fakta itu. Di keesokan harinya, para anak buahnya Teru yang masih merasa tidak terima dengan kekalahan bosnya itu memutuskan akan melakukan balas dendam kepada Tatsuya dan teman-temannya. Dan siapa duga rencana mereka ini tidaklah diketahui oleh bos mereka yaitu Teru. Sedangkan di sisi lain terlihat Tatsuya yang sedang mengajak ketiga temannya untuk pergi ngopai. Sementara Hiroshi sedang melamun di kelas karena telah ditinggalkan oleh teman-temannya itu. Tanpa sadar nyawa mereka sedang dalam bahaya karena para anak buahnya Teru yang sudah mulai bergerak untuk melakukan balas dendam kepada mereka. Cerita pun dibawa lagi kepada Hiroshi yang sedang curhat kepada kakaknya mengenai dirinya yang selalu direndahkan dan dihina seorang pengecut. Tidak hanya itu, ia juga sedang merasa sedih karena telah ditinggalkan oleh teman-teman barunya yaitu Tatsuya. Mendengar hal itu, sang kakak pun berusaha menyemangati Hiroshi untuk jangan mendengarkan omongan orang lain. Hiduplah menjadi diri sendiri saja. Tidak lupa sang kakak juga menasehatinya untuk belajar menjadi seorang pemberani agar tidak direndahkan oleh orang lain. Sampai akhirnya nasihat itu pun mulai masuk kepada dirinya dan kini secara perlahan ia pun tidak galau lagi. Setelah menemui kakaknya itu, Hiroshi pun memutuskan untuk pulang. Ketika di tengah perjalanan ia pun tidak sengaja bertemu dengan ayahnya Tatsuya yang sedang duduk santuy. Namun siapa sangka tidak lama kemudian Hiroshi pun sangat terkejut ketika segerombol sekolah wilayah selatan alias anak buahnya Teru datang yang ingin membawanya untuk disiksa. Yang tidak lain tujuan mereka ingin menyiksa Hiroshi untuk melakukan balas dendam kepada Tatsuya yang telah mengalahkan bos mereka di duel kemarin. Untungnya di sana sudah ada bapaknya Tatsuya yang mengancam akan menghajar mereka semua jika berani membawa Hiroshi yang merupakan sahabat anaknya yaitu Tatsuya. Sialnya mereka tidak takut dengan ancaman ayahnya itu. Bahkan dengan polontongnya mereka malah berani menantangnya. Sampai akhirnya mau tidak mau ayahnya Tatsuya pun terpaksa akan menghabisi mereka. Akan tetapi saat serangan akan dilancarkan, tiba-tiba saja si koplok detektif datang lagi ke sana untuk menghentikan ayahnya Tatsuya yang akan membantai anak-anak SMA itu. Dan terungkaplah sudah bahwa ayahnya Tatsuya dan detektif Aramaki ternyata seorang rival ketika di masa sekolah. Dan itulah alasan kenapa detektif Aramaki ini selalu muncul di saat ayahnya Tatsuya akan melakukan perbakuan taman. Pada akhirnya mereka berdua pun malah adu bacot seperti anak SD saja yang sedang pasea. Setelah itu Hiroshi pun malah pergi ke markasnya Tatsuya, berharap ia akan diajak oleh Tatsuya dan kawan-kawannya untuk bergabung kembali ke geng mereka. Namun sialnya Tatsuya dan teman-temannya belum datang ke markas.
Ketika sedang menunggu, tiba-tiba saja Hiroshi pun langsung ditendang dari belakang. Yang tadi sangka-sangka orang yang menendangnya itu adalah Jo, murid sekolah selatan sekaligus tangan kanannya Teru. だったらかかってこいよ。なんだよ、雑魚だけかよ。 Rupanya tujuan Jo ke sana karena ingin baku hantam dengan Tatsuya yang telah mengalahkan bosnya kemarin. Dan kebetulan sekali tak lama kemudian datanglah Tatsuya yang langsung marah kepada si Jo yang bisa seenaknya masuk ke markasnya. Di sana Jo pun langsung to the point saja bahwa tujuan dirinya nekat ke sini karena ingin menantang Tatsuya untuk membalikan namanya yang telah tercoreng akibat kekalahannya kemarin. Namun ketika Tatsuya akan menyanggupi tantangan itu, Hiroshi pun malah ikut nimbrung dengan berkata bahwa ia sendirilah yang akan melawan Jo. Wow, akhirnya jiwa keberanian Hiroshi pun telah muncul juga cuy. Dan hal itu ia lakukan agar tidak direndahkan dan dihina lagi sebagai seorang murid culun. おい、お前喧嘩の邪魔すんぞ。っていうか早くから不良やってたって偉くもな何がしたいんだ。かっこつけなバカ Dan tantangan itu pun diterima. Lalu mereka berdua pun telah berada di luar untuk memulai perbakuan tamannya. Sampai akhirnya Jo dari SMA Selatan dan Hiroshi sang lalakon pun akhirnya bertarung juga. Di dalam duelnya itu Hiroshi pun harus terus-terusan terjatuh dan berhasil dipojokkan oleh lawannya. Namun untungnya Lupin pun membantunya dengan melemparkan bola bisbol ke bebenguknya si Jo. Sehingga Jo pun tidak fokus karena harus menahan bola bisbol yang mengenainya itu. Melihat hal itu, Hiroshi pun mengambil kesempatannya untuk menyerang Jo. Sampai akhirnya ia pun berhasil menjatuhkannya dan langsung mengajarnya. Dan akhirnya si culun Hiroshi pun telah berhasil keluar sebagai pemenangnya. Mantap sekali. Dan kemenangan ini pun telah membuat si bos sangar yaitu Tatsuya kembali kagum lagi dengan keberaniannya Hiroshi. Lalu ia pun mengajak Hiroshi untuk bergabung masuk lagi ke dalam gengnya itu. Tentu saja Hiroshi pun langsung menerimanya. Sedangkan di sisi lain kekalahan Jo ini pun telah membuat sekolah selatan lebih tercoreng lagi. Dan terlihat para murid yang tengah berkumpul di sebuah lorong untuk merencanakan balas dendam kepada sekolah utara alias Tatsuya yang telah mengalahkan mereka. Dan terungkap di sini bahwa pemimpin sebenarnya dari sekolah selatan itu bukanlah Teru, melainkan seorang pria bernama Iijima. Hal itu dibuktikan dengan Teru yang sangat tunduk sekali kepadanya. Lalu Iijima pun menyuruh mereka untuk melakukan pemburuan besar-besaran terhadap sekolah utara untuk balas dendam. Kini keselamatan Tatsuya and the gang pun sedang dalam terancam. Karena para siswa sekolah selatan yang sedang melakukan pemburuan besar untuk menangkap mereka. 勝手に乗り込んどいて勝手に負けてんじゃねえよ。期待中のやつが全員まとめかける。 Di keesokan harinya nama Hiroshi pun menjadi terkenal setelah berhasil mengalahkan Jo si gegedug di sekolah selatan. Bahkan seorang siswi bernama Suzuki pun mulai merasa suka kepada Hiroshi yang pemberani. Mendengar pujian itu, Hiroshi pun langsung cungar-cengir salting. Ketika akan melanjutkan perjalanannya ke sekolah, mereka pun terkejut saat di hadapannya itu sudah ada segerombol siswa sekolah selatan yang ingin menangkapnya. その後ろで隠れてるやつって髪の毛赤いよね。いや女子も殴っていいんだっけ。いやまあいいやどっちみち今日 Ya sama dengan biasa, Hiroshi pun langsung pepelontongan padahal dalam hatinya ia sangatlah takut. Hingga saat mereka akan menyerangnya, tiba-tiba saja ayahnya Tatsuya muncul yang kebetulan tidak sengaja sedang lewat. Melihat hal itu, ayahnya Tatsuya pun langsung memperingatkan mereka untuk jangan pernah menyentuh teman anaknya. Sontak saja mereka semua pun langsung ketakutan dan kabur dari sana. Lalu mereka pun langsung melaporkan kepada Iijima alias bos bahwa mereka telah gagal menangkap Hiroshi. Mendengar hal itu, Iijima pun menyuruh anak buahnya untuk jangan ragu-ragu menculik siapapun yang berhubungan dengan SMA Utara, termasuk memperbolehkan untuk menculik ciwi-ciwi murid SMA Utara itu. Hal itu dilakukan untuk memancing Tatsuya dan kawan-kawannya agar mau menampakkan diri kepadanya. 採用だな。ちょっと待ってください。どうする可愛い子。怠慢でけじめつけてきますよ。 Dan di hari itu juga mereka pun langsung bergerak untuk melakukan pemburuan tanpa pandang lagi. Namun sialnya mereka pun telah berhasil menculik dan menyiksa salah satu murid SMA Utara. Tanpa rasa kasihan mereka pun menyiksanya. Lalu mereka pun memaksa si murid utara ini untuk memberitahukan lokasi Suzuki sekarang.
yang mana mereka berencana akan menculiknya untuk memancing Hiroshi dan Tatsuya menemuinya. Karena diancam, si murid ini pun terpaksa memberitahukan keberadaannya. Bersamaan dengan itu, Tatsuya dan kawan-kawan pun sedang merasa heran dengan Teru yang sedang melakukan pemburuan kepadanya. Padahal yang dia tahu, Teru tidak akan mungkin melakukan hal ini hanya untuk balas dendam kepadanya. Di tengah kebingungannya itu, tiba-tiba saja muncul Teru ke sana yang ingin mengobrol serius bersama mereka. Dan benar saja dengan apa yang telah mereka pikirkan sebelumnya, bahwa si Teru tidak akan mungkin melakukan hal sepengecut seperti ini. Lalu Teru pun menceritakan bahwa pemburuan ini merupakan ulahnya Iijima yang mulai turun tangan karena merasa tidak terima sekolahnya telah dikalahkan oleh Tatsuya. Namun meskipun begitu, ia pun merasa tidak setuju dengan rencananya si Iijima ini yang telah memerintahkan untuk memburu siapa saja siswa atau siswi SMA Utara. Tidak hanya itu, Teru juga memberitahukan bahwa anak buahnya Iijima pasti sedang mencari Suzuki untuk menculiknya agar Tatsuya dan kawan-kawan bisa terpancing pergi ke markas mereka. Sontak saja Tatsuya yang mendengarnya pun merasa geram dan meminta Teru untuk memberitahukan lokasi markas Iijima itu. Karena dia yang akan pergi ke sana untuk tawuran agar Iijima menghentikan pemburuannya itu terhadap siswa-siswa yang tidak bersalah. Akan tetapi tidak dengan Hiroshi yang malah panik dan meminta Tatsuya untuk menyelamatkan Suzuki yang akan diculik oleh mereka. Namun sialnya Tatsuya menolaknya karena itu bukanlah urusannya. Sontak saja perkataan itu pun langsung membuat Hiroshi kecewa kepada Tatsuya yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Dengan penuh kekecewaan, Hiroshi pun pergi sendirian untuk menyelamatkan Suzuki. Singkatnya, malam pun poek, pasukan SMA Selatan pun telah berhasil menemukan Suzuki yang baru saja selesai les. Saat mereka akan menculiknya, tiba-tiba saja muncul Hiroshi dari belakang. Sontak saja mereka pun langsung menertawakan Hiroshi yang begitu nekat yang ingin menghentikannya. Merasa tidak terima, Hiroshi pun langsung melemparkan sepedanya untuk menghadang mereka yang ingin menangkapnya. Namun sialnya usahanya itu malah sia-sia saja dan ia pun berhasil ditumbangkan oleh pasukan SMA Selatan. Lalu ia pun diseret oleh mereka untuk disekap dan disandra di markas mereka. Hingga saat mereka pun sampai di markas, alangkah terkejutnya saat Tatsuya and the Gang sudah berada di sana. Tanpa drama-drama lagi seperti sebelumnya, mereka semua pun sama-sama berlari. Pertanda tawuran SMA Utara versus Selatan pun dimulai. Dan tidak perlu diragukan lagi karena Hiroshi lakonnya sudah pasti geng Hiroshi lah yang memenangkan perang ini. Mantap. Akan tetapi siapa sangka perang mereka tadi telah dipantau oleh Iijima bersama eksekutor bayarannya yang bernama Masato. Di keesokan harinya kita pun diperlihatkan dengan Teru yang sedang disiksa oleh anak buahnya Iijima akibat telah membocorkan misi pemburuan mereka kepada Tatsuya. Tanpa rasa kasihan mereka pun mematahkan tangannya Teru. Sadis sekali cuy. Tidak lama kemudian datanglah Masato ke sana yang telah dibayar oleh Iijima untuk menghabisi Teru. Tanpa rasa kasihan, Masato pun langsung menghajar Teru hingga pingsan. Lalu scene berganti kepada Hiroshi, Lupin, dan Suzuki yang sedang dalam perjalanan ke sekolah. Di tengah perjalanan mereka pun dicegat oleh dua orang pria yang ingin menanyakan keberadaannya Tatsuya. Siapakah mereka itu? Rupanya mereka berdua ini adalah gegedug dari geng Chopu, sekolah wilayah timur, yang ingin balas dendam kepada Tatsuya karena telah menghajar anak buahnya yaitu si botak di scene awal tadi. Mendengar hal itu, Hiroshi pun menjawab bahwa ia tidak mengetahuinya. Setelah mendengar jawaban itu, mereka berdua pun langsung ngelewas begitu saja. Dan kini Tatsuya pun benar-benar terancam lagi setelah musuh-musuhnya mulai bergerak untuk memburunya.
Di keesokan harinya terlihat Teru dan Jo yang sedang melamun untuk memikirkan kemarahan mereka yang telah disiksa oleh Iijima kemarin. Di sini Teru pun mengungkapkan alasan ia yang telah mencepukan semua rencana Iijima kepada Tatsuya. Semua itu dilakukan karena merasa tidak setuju dengan rencana Iijima yang melakukan pemburuan terhadap siswa-siswa yang tidak bersalah. Maka dari itu ia pun terpaksa mengadukan semua rencana ini kepada Tatsuya yang padahal musuh rivalnya sendiri. Di tengah obrolan itu tiba-tiba saja mereka pun didatangi oleh dua orang siswa dari geng Chopu, sekolah wilayah timur yang ingin menanyakan keberadaannya Tatsuya. Mendengar hal itu Teru pun tidak mau memberitahukannya, sehingga kedua siswa ini pun marah dan langsung menyerang. Namun sialnya karena kondisinya yang belum pulih membuat ia langsung terjatuh dan tidak bisa melawan mereka. Tidak lama kemudian datanglah si botak ini yang memberitahukan kepada mereka berdua bahwa keberadaan Tatsuya telah ditemukan. Mendengar hal itu mereka berdua pun langsung bergegas pergi ke sana untuk melakukan balas dendam kepada Tatsuya yang telah menyiksa anak buahnya yaitu si botak ini. Mereka berdua pun langsung menyerang Tatsuya yang sedang ngopai di kafe. Karena serangan itu yang dadakan membuat Tatsuya tidak mampu menahannya. Begitu juga dengan teman-temannya yang dibantai habis oleh mereka berdua. Di tengah pertarungan itu terdengar suara sirine kepolisian yang sedang menuju ke sana. Sontak saja mereka berdua pun ketakutan dan langsung pergi dari sana. Sore harinya terlihat Tatsuya dan kawan-kawan yang sedang berkumpul di markas untuk merancang balas dendam kepada Akagi dan Kato yang telah menyerangnya tadi. Di sini Tatsuya pun mengajak mereka untuk melakukan serangan balik ke markasnya Akagi dan Kato, modal nekat saja. Sontak saja Hiroshi yang pengecut pun sempat menolaknya, dikarenakan mereka yang akan kalah jika melawan pasukan Akagi dan Kato sekarang. Begitupun dengan Lupin yang ikut menolaknya karena Akagi dan Kato merupakan gegeduk di sekolah timur. Yang pasti pasukan mereka lebih banyak dan hanya akan bunuh diri saja jika mereka menyerang sekarang. Lalu Lupin pun menjelaskan bahwa Akagi dan Kato tidak pernah terkalahkan oleh siapapun. Rumor mengatakan bahwa dua monster ini telah memiliki banyak pasukan yang setia kepadanya. Dan pasukan ini pun dinamakan sebagai pasukan iblis karena ketangguhan dan kebrutalan mereka dalam menghadapi musuhnya. Meskipun begitu Tatsuya tidak memperdulikannya lagi dan ia pun akan tetap ke sana. Hingga saat mereka akan pergi, tiba-tiba saja datang Jo yang ingin ikut join juga untuk melakukan balas dendam kepada Akagi dan Kato yang telah menyerang Teru dan dirinya tadi. Meski musuh rival akan tetapi Tatsuya pun menerimanya. Lalu mereka pun mulai pergi dengan menggunakan mobil ayahnya Tatsuya. Sesampainya di sana terlihatlah Akagi dan pasukannya yang kebetulan sedang berkumpul di markas. Melihat hal itu, Tatsuya and the gang pun masuk ke gedung untuk menghadapi siswa-siswa kroco Akagi. Dengan modal nekat saja mereka pun menghadapi dan mengalahkannya. Singkatnya Tatsuya dan kawan-kawan pun berhasil membantai mereka semua. Tanpa sadar pembantaian ini akan tambah memicu kemarahan Akagi lebih besar lagi. Sore harinya terlihat Hiroshi yang sedang berada di kafe untuk bertemu dengan ciwi gebetannya yaitu Suzuki. Di sana Hiroshi pun menceritakan tentang dirinya bersama Tatsuya yang habis tawuran melawan SMA Timur. Akan tetapi Suzuki yang mendengarnya pun malah terlihat be aja. Yang ternyata Suzuki itu telah kenal lama dengan Tatsuya dan ia sudah tidak merasa heran dan aneh lagi kepada Tatsuya yang suka tawuran. Suzuki menceritakan bahwa ketika dulu Tatsuya itu hanyalah seorang pria culun yang selalu dibully di sekolahnya. Hingga suatu ketika Tatsuya pun merasa tidak tahan lagi dengan semua pembulian itu. Sampai akhirnya dirinya pun bertekad ingin menjadi kuat agar tidak ditindas lagi. Dan itulah alasan mengapa Tatsuya yang suka tawuran itu. Sebab ia yang ingin membuktikan ke semua orang bahwa dirinya itu sangatlah kuat. Akan tetapi Hiroshi pun harus dikejutkan saat mengetahui bahwa ternyata Suzuki ini adalah mantan pacarnya Tatsuya.
Dia pun langsung lele saat tahu wanita gebetannya itu merupakan mantan pacar sahabatnya sendiri. 達也君もう怪我大丈夫なので3ヶ月くらい付き合うんだけど Setelah dari sana, Hiroshi pun pergi ke rumahnya Tatsuya untuk merayakan acara Natal bersama. Di tengah perayaan itu, mereka pun sangat dikejutkan dengan suara motor gandeng di depan rumah. Ketika dicek, mereka pun sangat terkejut yang tadi sangka-sangkanya kalau orang yang ngegeber-geber motor itu ternyata Akagi dan Kato yang ingin baku hantam dengan Tatsuya untuk balas dendam atas penyerangan tadi. Wow, gelut lagi ini mah cuy. Akankah Tatsuya mampu mengalahkan si duo monster ini? Sayangnya film drop part 1 pun bersambung. Tonton di part selanjutnya cuy.